Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Praktisi Bandung. Di sini kami akan menjelaskan modul yang ada di UDU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sophia, NPM 0323023, Prodi Perpajakan, mahasiswa Politeknik Praktisi Bandung. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan modul kontak pada UDU. Modul kontak itu apa sih? Modul kontak merupakan modul yang simpel, namun bisa dikatakan vital atau penting karena di dalamnya berisi alamat kontak suplai, perusahaan, partner bisnis, sehingga memudahkan kita untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan beberapa pihak luar. Di dalamnya memberikan informasi mengenai perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Dalam modul ini biasanya membuat dua jenis kontak, yaitu kontak perusahaan dan kontak individual. Nah, berikut cara penggunaan atau penerapan dari modul kontak. Langkah pertama yaitu buka web, lalu ketik localhost 869 dan langsung mendownload kontak pada UDU. Nah, sebelumnya saya di sini sudah masuk pada web localhost 8069, lalu sudah mendownload juga modul kontak pada UDU. Langkah berikutnya kita klik kontak. Nah, ini udah ada beberapa kontak yang sudah saya buat, tapi kita bisa membuat kontaknya lagi. Nah, di sini ada kontak perusahaan, ada kontak individual. Nah, misalkan kita mau buat kontak perusahaan nih, kita klik buat. Misalkan perusahaannya itu perusahaan strawberry. Ini ada company address, ada alamat, nomor telepon, ponsel, email, kontak, alamat, sales, proses, pilihan, catatan internal. Nah, kita di sini pilih Jalan Kemuning. Yogyakarta. Bisa ditulis ulang. Kotanya kota Yogyakarta, negara Indonesia. Atau bisa diketik juga Indonesia. Sini ada nomor telepon, misalkan nomor teleponnya ini. Ada email, kan emailnya strawberry 1 gmail.com. Nah, seperti ini.
Nah, seperti ini. Jika sudah terisi, oh ada yang belum pemirsa, ternyata statusnya bisa diketik juga. Yogyakarta ini udah ada, dan kode posnya misalkan kita pilih aja ini. Nah, sudah terisi berarti sudah selesai di kontak perusahaan. Nah, kita klik simpan. Jika tampilannya sudah seperti ini berarti sudah beres, dan ini adalah kontak perusahaan Strawberry. Tuh. Mungkin dicukupkan sekian dari video kali ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan langkah-langkah modul kontak pada UDU. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Wildan Manista Hermana. Saya akan menjelaskan tentang modul CRM. Langsung saja kita masuk ke modul CRM. Di modul CRM kita akan membuat pelanggan kita, masukkan pelanggan kita yang tadi sudah kita buat, lalu perkiraan omsetnya kita isi sesuai dengan perusahaannya. Sudah itu kita akan memberikan rating 3, lalu tambahkan. Sudah ini kita akan buat lagi. Ini sudah saya buat tadi perusahaannya. Nah, lalu kita masukkan omset seperti tadi. Sudah omset, lalu rating kembali, tambahkan. Di sini kita akan menyunting pelanggan kita, masukkan probabilitasnya. Di sini saya masukkan 10%, lalu kita akan membuat label produk. Di sini saya mengisi dengan produk. Lalu di sini kita akan masukkan kebutuhan pelanggan. Misalnya sini membutuhkan 5 unit laptop, misalnya begini ya. Nah, lalu kita akan melakukan mengisi catatan internal. Misalnya di sini pelanggan itu membutuhkan spesifikasi dari laptop tersebut. Lalu kita masuk ke jadwalkan aktivitas. Di sini jadwal aktivitas untuk kita bertemu dengan pelanggan. Misalnya di sini jenis aktivitasnya panggilan. Kita setel waktunya. Di sini ditugaskannya untuk saya sebagai administrator ya. Lalu kita simpan saja langsung. Sudah disimpan. Setelah itu kita kembali ke saluran. Lalu di sini kita akan melihat ya berbagai jadwalnya. Di sini ada jadwal baru sama yang sudah berhasil kita lakukan. Nah, di sini ada 2 panggilan. Yang pertama ada tanggal 19 Maret ya, besok. Kedua ini ada tanggal 20 Maret, 2 hari dari sekarang. Itu
itu kita akan melakukan panggilan. Lalu di sini kita bisa kembali ke saluran, kita bisa drag and drop yang tadi sudah kita memberikan panggilan. Kita bisa memindahkannya ke terkualifikasi. Nah, di sini jumlah rupiahnya juga akan berubah setelah kita memindahkannya dari yang baru terkualifikasi. Kita bisa memindahkan dengan cara tinggal diklik saja, klik kanan, tekan lama, lalu kita bisa pindahkan seperti ini. Otomatis harga atau disitu rupiahnya juga akan berpindah ya. Lalu di sini kita akan melakukan panggilan dengan pelanggan. Jadi kita klik panggilan, tandai sebagai selesai. Nah, yang ini jadi kita sudah melakukan panggilan dengan pelanggan tersebut. Kita juga akan melakukan panggilan pelanggan yang lain seperti yang ini. Kita cukup klik saja, tandai sebagai selesai. Nah, otomatis di sini kita sudah melakukan panggilan dengan pelanggan yang kita inginkan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat laporan hasil dari perusahaan kita ya. Di sini ada berbagai diagramnya. Kita juga bisa mengubahnya. Ada berbagai diagram. Ada diagram yang bulat, ini ada diagramnya. Kalian bisa pilihlah bagaimana diagram yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa mendownload filenya. Di sini kita juga bisa melihat pengukuran perusahaan kita ya, pengukuran modal dari berbagai proporsi dan apa saja yang sudah berhasil kita lakukan. Di sini kita bisa melihatnya berbagai media-medianya. Kita bisa menceklis yang ingin kita lihat. Sini banyak ya, dan kita juga bisa mendownload filenya sebagai Excel. Ini data-data dari pengukuran apa yang sudah kita lakukan. Nah, begitu cara penggunaan modul CRM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan modul post point of sale. Di sini kita masuk ke pengaturan dulu. Kita akan mengatur layout dari perusahaan kita, dimana jika kita ingin memfakturkan sebuah pembayaran, di sana kita akan ada terdapat logo dari perusahaan kita. Di sini kalian dapat masukkan logo perusahaan kalian sendiri. Jadi saya sudah memiliki logo, saya mengambil dari Google ya. Di sini sebagai contoh saja gitu. Di sini saya lebih suka layout saya menggunakan background, maka saya akan klik background. Fontnya saya menggunakan Roboto. Terus kita akan masukkan moto perusahaan. Di sini saya sebagai contoh moto perusahaannya, misalnya toko terpercaya masa kini. Toko terpercaya masa kini. Semuanya akan ditampilkan di layout kalian ya pada saat ingin mencetak faktur dari pembayarannya. Di sini kalian juga dapat
memasukkan catatan kaki, misalnya lah catatan kakinya selamat berbelanja gitu kan. Di sini saya tidak akan memasukkan, tapi jika kalian ingin memasukkan boleh-boleh saja. Lalu kita simpan. Sudah kita simpan, kita masuk ke pengaturan ini ya, penagihannya. Kita dapat checklist invoice dan QR code. Sudah itu kita masuk ke pengaturan posnya. Kita di sini bisa menggunakan pembayaran pembulatan kasnya di checklist saja. Ya, sudah itu. Kita coba lihat lagi ke atas. Nah, di sini pajaknya saya masukkan 10% untuk pajak ya. Pembulatan kas. Oke. Lalu di sini kita simpan pengaturannya. Sudah kita ubah tadi, kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan kembali ke menu utama. Kita kembali ke pos, modul posnya langsung. Nah, di sini kita akan membuat kategori produk kategori. Di sini saya akan membuatnya kategori elektronik. Saya akan membuat elektronik. Bisa ya kalian juga memasukkan misalnya furnitur atau apa, terserah lah itu. Kalian mau apa gitu, kategori produk dari kalian. Kita simpan saja. Di sini kita akan membuat produk dari perusahaan kita. Misalnya di sini saya akan membuat produk laptop lah atau komputer gitu, apa saja ya. Karena kategori saya elektronik, saya akan di sini masukkan komputer. Misalnya komputer Asus. Lalu di sini kita kategori produknya Aussie-Label. Tipe produk dari saya itu Storable. Storable produk. Di sini saya juga bisa memasukkan, kalian juga bisa memasukkan gambar dari produk kalian. Ini ya, saya ada contoh ya, begitu. Lalu simpan. Oh iya, saya lupa memasukkan harga dari produk ini. Kita masukkan harganya sesuai dari produk kalian ya. Misalnya di sini saya masukkan harga 7 juta dari produk komputer Asus ini. Nah, di sini kita langsung simpan saja. Nah, kita juga bisa membuat lagi produk dari perusahaan kita kan. Produk itu tidak hanya satu begitu kan. Misalnya di sini saya akan memasukkan lagi produk dari kategori elektronik. Saya akan masukkan laptop Acer. Sudah itu, ini tipe produknya saya ganti lagi, Storable produk. Sininya Aussie-Label kategori produknya. Lalu harga, jangan lupa mencantumkan harga. Di sini kita juga bisa masukkan lagi gambar dari produknya. Saya juga ada contoh gambarnya sesuai produk ya. Misalnya laptop ya harus gambar laptop, gak boleh gambar kursi gitu. Nah,
Nah, di sini kita bisa langsung menyimpannya ya. Kalau sudah terisi seperti ini, simpan saja langsung. Nah, di sini kita sudah membuat produk dari perusahaan kita. Sudah itu kita masuk ke stok persediaan. Di sini kita akan membuat stok persediaan ya dari produk kita. Di sini kita reset from saya ya, dari administrator by company. Lalu di sini kita akan membuat produk persediaan produk kita. Di sini saya produknya misalnya komputer Asus saya akan mempersediakannya 100 buah 100 komputer Asus. Di sini yang kedua, produk saya yang kedua laptop Acer, saya akan menyediakan 80. Lalu kita dapat langsung menyimpan stok persediaan ini. Nah, sudah ini kita validasi saja langsung. Setelah divalidasi kita kembali ke pos. Nah, di sini ada sesi baru. Oh, sebelum itu kita membuat dulu pelanggan ya. Pelanggan yang akan membeli dari produk kita. Di sini pelanggannya juga dapat berupa individual dan perusahaan. Di sini saya akan membuat pelanggan dari perusahaan ya. Misalnya dari perusahaan NISP Sekuritas. Simpan saja langsung. Jika mau diberi alamat dan sebagainya, kalian bisa. Nah, di sini supaya cepat saja ya, saya akan masukkan namanya saja. Di sini yang kedua pelanggannya. Kalian bisa membuat banyak pelanggan ya, untuk misalnya contoh lah ini mah untuk melakukan pembayaran nanti di point of sale-nya. Nah, di sini kita sudah membuat pelanggan. Lalu kita masuk ke pos lagi. Nah, sudah kita masuk ke sesi baru ini, kita dapat melakukan transaksi ya. Misalnya di sini AC, saya pelanggan membutuhkan 5 gitu. Di sini saya set pelanggannya, set customer. Nah, ini kalian juga bisa mengedit ya customer kalian. Misalnya di sini customernya mau dirubah dari nama apanya gitu. Nah, di sini saya akan set customer saya. Sini customer saya membutuhkan 7 komputer Asus dan 5 AC. Nah, di sini customernya PT Weldan Jaya. Lalu kita akan melakukan pembayaran. Nah, di sini pembayaran terdapat 2 ya. Boleh melakukan pembayaran dengan kas dan juga bank. Sini kita fakturkan, lalu validasi. Nah, ini hasil dari faktur penjualan kalian. Di sini ada logo dan nama perusahaan juga ya. Di sini kita juga dapat melakukan order baru, order selanjutnya yang diinginkan pelanggan kita. Di sini saya akan melakukan order baru. Misalnya di sini komputer Asus dibutuhkan 4 oleh pelanggan dan laptop Acer dan 3 laptop Acer. Nah, kita set pelanggannya. Misalnya di sini kita akan set pelanggan PT Mayora Indah ya. Nah,
Di sini kita set pelanggannya, lakukan pembayaran. Sini saya akan melakukan pembayaran dengan kas. Nah, di sini langsung kita fakturkan saja. Validasi. Setelah divalidasi, akan muncul seperti ini faktur dari pembayaran kita nih. Di sini ada juga filenya terdownload ya, otomatis akan masuk ke file komputer kalian. Ini bentuk fakturnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Dapat dicetak juga ya, dapat dikirimkan juga ke email. Ini langsung kita kembali saja, kita tutup sesinya, lalu kita masuk ke order. Nah, di sini terdapat order-order yang tadi kita sudah buat ya. Ada 3 order di sini. Kasirnya itu saya sendiri ya sebagai administrator. Statusnya telah difakturkan, semuanya telah difakturkan tadi itu kan fakturnya nih sudah kita download. Kita juga bisa mendownload dari order ini bukti orderan kita, bisa kita download sebagai file Excel. Setelah itu, nah ini ya, kita dapat melihat ya orderan kita ini terdapat pajak. Kita juga bisa memberikan diskon. Sini kita lihat sesi kita ada 2 sesi ya, statusnya ada dalam proses dan ditutup dan direkam. Nah, di sini pembayaran kita itu ada 2 jenis, kas dan bank. Kas ada 2 pembayaran kas dan 1 bank. Kita juga dapat mendownload pembayaran kita, lalu kita ke pos lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ya cara pembayaran nih. Kita masuk ke order dulu ya, laporan kita. Ini laporan dari apa yang telah kita lakukan, itu terekam gitu. Jadi ada di diagram ini kita sudah dapat dilihat hasil dari perusahaan kita ini dari diagram ini. Nah, ini detail penjualannya, detail penjualan itu ya dari perusahaan kita. Nah, di sini laporan dari faktur perusahaan kita ya. Ada batas waktu hari ini, payment status belum lunas ya semuanya. Di sini kita akan mencoba melakukan pelunasan ya, salah satunya ini ya, yang pertama ya, akan kita coba payment statusnya akan jadi lunas gitu. Di sini kita lihat ini penagihannya, faktur penagihannya. Kita klik send and print dulu. Nah, ini kita klik send and print. Kita akan send faktur ini ya ke alamat email tujuannya sama telepon. Nah, ini bentuk dari faktur kita, faktur penagihannya. Nah, ini fakturnya, kita send and print saja. Nah, di sini juga akan ada ya terdownload filenya masuk ke file komputer kita. Di sini kita melakukan setelah pembayaran. Langsung aja ya, create payment, karena di sini sudah terisi ya cara pembayarannya, di situ tertulis bank. Nah, di sini
akan langsung tertulis lunas gitu di situnya. Nah lalu ini hasil dari faktur yang sudah kita buat ya, tadi yang sudah kita step pembayarannya seperti itu tadi. Nah segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.